Oke, baik teman-teman sekalian, kita masuk ke video yang kedua. Oke, jadi kalau yang tadi pertama kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme. Oke, kita yang kedua adalah apa sih jenis-jenis metabolisme yang dapat terjadi pada tubuh kita. Oke, kita review sedikit. Jadi seperti tadi ya, obat itu yang pertama akan diabsorpsi. Jadi obat yang kita konsumsi. Oke, ini kita konsumsi ya. Ini obat masuk gitu. Maka obat akan mengalami proses absorpsi. Selanjutnya proses distribusi, lalu kemudian metabolisme, dan yang kemudian nanti akan diekskresikan. Oke, jadi pada hari ini kita akan banyak membahas di sini metabolisme. Oke, ya. Jadi pada yang awalnya obat berada di peredaran darah di sini dan di dalam tubuh didistribusikan, maka setelah itu akan mengalami metabolisme untuk kemudian bisa diekskresikan ke luar tubuh. Oke, seperti ini ya. Nah, metabolisme ini kita review lagi seperti di awal tadi ya. Fungsinya yang pertama seperti untuk detoksifikasi, lalu bioinaktivasi, juga untuk menjadi lebih polar ya di sini. Juga inaktivasi, lalu detoksifikasi, dan lain-lain nanti bisa dijelaskan saat ini ya teman-teman yang kebagian itu. Oke, baik. Ya, kita masuk lagi ke ini pelajaran. Baik, saya hanya akan menjelaskan secara singkat saja dan secara umum. Nanti saya harapkan teman-teman silakan kembangkan sendiri dan berikanlah contoh-contoh dan pembahasan yang lebih baik dari saya. Oke, yang pertama tadi ya, metabolisme obat terjadi dalam tubuh, fungsinya, tujuannya seperti tadi, dan yang terjadi dalam tubuh dibagi menjadi dua fase metabolisme. Yang pertama adalah fase 1 dan yang kedua adalah fase kedua. Nah, fase 1 ini adalah suatu fungsionalisasi ya. Kalau yang fase kedua, di sini lebih ke konjugasi dari suatu obat tersebut atau xenobiotik. Oke, kita lanjut. Nah, oke, jalur umum metabolisme obat. Jadi tempat metabolisme itu ada di ginjal, paru-paru, saluran cerna, dan utamanya pada hepar, yaitu di sitokrom P450. Oke, nanti teman-teman yang di bab pendahuluan yang K1 tadi silakan dijelaskan juga tempat metabolismenya itu pada bagian mana sih sebenarnya dalam tubuh gitu, secara singkat nggak apa-apa. Oke, lalu untuk metabolisme tadi terbagi menjadi dua, yaitu fase 1 dan fase 2. Nah, kenapa kita bisa sebut dengan fungsionalisasi untuk yang fase pertama? Yaitu di sini agar suatu obat itu memiliki gugus yang polar atau dia menjadi lebih polar gitu ya, atau obat tersebut memiliki gugus fungsional yang nantinya akan bisa ditempati oleh konjugat-konjugat, atau maksudnya fase 1 ini nanti akan berlanjut ke fase 2, yaitu gugus fungsional inilah yang nantinya akan ditempati oleh yang akan dikonjugasikan pada fase 2 tadi. Nah, fase 2 ini itu lebih kepada konjugasi, yaitu bisa konjugasi ya, bisa asetilasi dan metilasi, tapi pada intinya adalah merubah struktur atau menambah struktur pada obat tersebut agar menjadi lebih polar atau lebih larut air, sehingga nantinya bisa diekskresikan melalui organ-organ ekskresi tubuh, seperti yang paling utamanya adalah melalui urin, ginjal, dan lewat urin. Oke. Ini singkat saja, nanti teman-teman silakan ini jelaskan dengan lebih baik ya. Ini hanya tulisan aja. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan fungsionalisasi itu seperti apa dan konjugasi
seperti apa. Nah, ini detailnya pada intinya seperti itu. Contoh-contohnya, oke, silakan bisa dilihat. Oke, nomor 1 memberikan gugus fungsional ya. Nomor 2 memodifikasi atau membuka gugus tersebut. Oke, kalau selain itu juga fase 1 ini nanti kalau dirasa belum cukup polar, obat-obat juga bisa lanjut ke fase 2. Oke, ini pada intinya sama kayak yang tadi awal ya. Nanti silakan bagi yang ini dijelaskan apa itu fungsionalisasi dan apa itu konjugasi. Ya, pada intinya seperti itu ya. Yang konjugasi yaitu pada intinya membentuk produk yang dapat dikonjugasikan dengan senyawa yang membuatnya bersifat lebih polar sehingga dapat dengan lebih mudah diekskresikan. Kalau sudah semakin mudah diekskresikan, maka kadar dalam tubuh menjadi semakin berkurang. Kalau dia toksik menjadi semakin tidak toksik atau semakin hilang ketoksikannya. Oke, lanjut. Nah, lebih jauh lagi, metabolisme obat fase 1 itu terdiri atas metabolisme secara oksidasi. Yang kedua, bisa juga suatu obat mengalami proses reduksi. Yang ketiga, suatu obat juga bisa mengalami proses hidrolisis. Nah, nanti silakan kelompok yang oksidasi, maksudnya oksidasi gimana, reduksi gimana. Ini nggak cuma konsepnya, silakan dikembalikan ke konsep ini, oksidasi dan reduksi. Kalau ketambahan H itu maksudnya gimana? Kalau suatu senyawa ketambahan O itu maksudnya gimana? Kan redoks itu kan nggak cuma ketambahan O atau bagaimana gitu kan. Terus misalkan pasangan elektron bebasnya ketika dia merupakan satu donor atau akseptor dan sebagainya, itu silakan dijelaskan juga mengenai konsep redoks. Oke, hidrolisis juga silakan dijelaskan oleh kelompok hidrolisis. Oke, pada intinya untuk pengantar saja. Nah, untuk obat-obat yang mengalami metabolisme secara oksidasi itu mayoritas diperantarai oleh enzim yang ada di hepar, yaitu di sini adalah sitokrom P450, dan banyak sekali obat-obat yang mengalami reaksi oksidatif. Yang kedua adalah reduksi, yaitu kebanyakan pada senyawa yang mengandung gugus-gugus karbonil dan juga turunan amina. Ya. Oke, yang ketiga hidrolisis. Di sini juga ada ester amida yang menjadi karboksilat jika dihidrolisis, lalu menjadi alkohol juga dan amina sehingga mudah terkonjugasi. Oke, pada intinya nanti ini hanya pengantar saja nih teman-teman, silakan lengkapi. Oke, selanjutnya adalah konjugasi dan asetilasi dan metilasi yang merupakan metabolisme obat yang masuk dalam fase kedua. Oke, konjugasi di sini bisa dengan asam glukuronat, lalu ada konjugasi sulfat, konjugasi glisin, dan konjugasi secara glutation. Oke, yang pertama glukuronat. Oke, untuk yang glukuronat kita di sini jelaskan bahwa metabolisme yang melalui glukuronat ini yaitu dengan konjugasi asam glukuronat itu merupakan metabolisme fase 2 yang paling umum dan paling banyak dijumpai. Oke, yaitu dengan cara konjugasi dengan glukuronat. Lalu yang kedua dengan konjugasi sulfat, ini utamanya terjadi pada senyawa dengan gugus fenol. Oke, yang ketiga untuk glisin atau glutamin, ya, jadi konjugasi dengan glisin atau glutamin ini utamanya terjadi pada senyawa dengan gugus karboksilat, konjugat juga bersifat polar dan mudah larut dalam air. Oke, selanjutnya glutation itu banyak juga terjadi khususnya pada saat proses
detoksifikasi senyawa elektrofil. Lalu yang kelima, asetilasi di sini juga utamanya terjadi pada senyawa dengan gugus amina primer. Lalu yang keenam, metilasi di sini juga secara natural berkaitan dengan proses biosintesis senyawa endogen. Oke, saya stop dulu sebentar. Oke, baik, kita lanjut ke rekaman ya. Nanti ini akan saya jelaskan lagi. Di sini saya ingin memberikan contoh-contoh dari reaksi yang tadi ya. Nah, ini harapannya nanti teman-teman sekalian silakan bisa dijelaskan. Contohnya untuk oksidasi. Kenapa sih dia disebut dengan oksidasi? Lalu bagian mana sih yang menandakan bahwa senyawa tersebut terjadi reaksi oksidasi? Di sini adalah contohnya oksidasi pada atom C benzoilik. Oke, yang terlihat dalam benzen, di situ silakan dilihat di panah merah. Oke, ada gugus C3 di situ, lalu dia berubah menjadi COH. Dari COH itu lagi akan berubah kemudian menjadi COOH. Artinya apa? Artinya atom C di situ yang mengikat H, 3H itu akan berubah menjadi gugus alkohol yang kemudian akan berubah lagi menjadi gugus asam karboksilat. Oke. Jadi di situ terjadi suatu reaksi oksidasi. Lalu di sini juga kita bisa lihat contoh-contoh reaksi oksidasi, metabolisme secara oksidasi yang dilakukan oleh enzim sitokrom P450 pada hepar. Ini saya hanya memberikan contoh-contohnya saja. Nanti teman-teman silakan dikembangkan lagi. Oke, ini ya, ini untuk yang reaksi reduksi. Di bagian mana? Nah, teman-teman silakan yang bagian reduksi jelaskan. Oke, lalu di sini sama ya, reaksi reduksi pada metabolisme halotan. Bagian mana yang menandakan dia terjadi reaksi reduksi itu silakan dijelaskan. Nggak cuma ini ya contohnya, maksudnya saya harapkan malah obat-obat selain ini. Oke, di sini contohnya juga ada reaksi hidrolisis dari prokain. Mana sih yang menandakan bahwa dia terjadi hidrolisis? Itu yang mana? Oke. Selanjutnya untuk yang fase 2 yaitu konjugasi di sini terlihat, silakan teman-teman lihat itu yang di panah merah. Di lokasi itulah terjadi suatu perubahan. Kalau kita lihat yang anilin yang kiri atas, itu terjadi perubahan gugus NH2 menjadi H1-nya tersubstitusi dengan asam glukuronat menjadi anilin N-glukuronida. Oke. Sama kayak yang bawah ya, yang saya kasih tanda panah itu, OH itu menjadi O-glukuronic acid. Oke, pada sisi itu. Selain itu contohnya pada sulfatasi, di sini teman-teman juga bisa lihat fenosetin ini mengalami reaksi. Di situ dia H itu menjadi OH. Itu reaksi apa? Silakan dicari tahu. Lalu dari OH itu lagi hanya akan berubah lagi menjadi SO3 menjadi konjugasi sulfat tersebut. Oke, di sini juga ada konjugasi glutamin. Ya, teman-teman nanti bisa lihat dan di situ ada CoASH, koenzim A. Nah, maksudnya itu apa? Koenzim A itu merupakan suatu apa? Juga silakan bisa dijelaskan. Oke, ini sama ya. Nah, ini juga obat-obat yang mengalami konjugasi. Bisa juga contohnya acetaminophen ini ya. Bisa juga dia mengalami reaksi glukuronat, maaf, konjugasi dengan asam glukuronat ataupun juga sekaligus mengalami konjugasi dengan sulfat. Oke, ada juga konjugasi dengan glutathione yang saya lingkari merah itu sisi dia apa namanya fermentabolisme menjadi ini ya glutathione. Oke, dari yang kiri, nanti silakan dijelaskan sendiri. Ya pada intinya ini ya, yang kiri itu yang substituen awalnya atau obat awal kemudian di metabolisme menjadi bentuk yang kanan. Silakan dilihat perbedaannya. Nah, sama juga asetilasi di sini ya, yang kiri yang hijau itu
kita merupakan bentuk aslinya, kemudian yang saya lingkari dengan lingkaran merah itu sudah terjadi asetilasi. Juga metilasi, kalau teman-teman lihat yang di sini melibatkan SAM. SAM itu apa? S-adenosil methionine, itu merupakan suatu perantara atau bagaimana, silakan nanti kalau mau dijelaskan ya. Nah, itu kalau teman-teman lihat itu yang saya lingkar hijau, contohnya RXH. Nah, H di sini itu dengan bantuan Fsen ini uh, itu akan mengalami reaksi metilasi, yaitu yang H itu akan berubah menjadi CH3, yaitu yang tadinya RXH akan berubah menjadi RXCH3. Oke. Nah, jadi harapannya nanti untuk presentasinya silakan dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan metabolisme A, B, C, dan sebagainya. Kenapa terjadi? Lalu pada apa saja terjadinya? Kalau teman-teman berikan contohnya, bagaimana cara kita mengetahui reaksi tersebut merupakan suatu metabolisme oksidatif atau reduksi dan sebagainya dan lain-lain. Silakan teman-teman bisa ini apa namanya lengkapi sendiri. Nanti akan saya kembali ke awal sebentar setelah ini. Nah, ini sekedar informasi tambahan. Ini juga saya berikan sedikit contoh-contoh. Nanti teman-teman silakan bisa ambil dari sini juga silakan. Kalaupun dari tempat lain juga silakan. Ini contoh-contoh obat yang mengalami metabolisme pada fase-fase yang spesifik tadi. Oke, ini ya. Nah, contohnya konjugasi asam glukuronat ada O-glukuronida, ada N-glukuronida, yaitu pada sisi O-nya, pada sisi N-nya yang berikatan dengan asam glukuronat dan sebagainya. Nanti bisa dijelaskan. Oke, kita kembali lagi ke awal sedikit. Jadi kenapa saya jelaskan dulu yang pada intinya nanti suatu obat mengalami metabolisme fase 1 dan fase 2 ini. Jadi kita kembali ke ini sebentar, ke saya sharing lagi whiteboard. Nah, oke. Jadi pada intinya konsepnya kayak gini. Satu obat, kita sebut saja obat ini adalah A, kan mengalami metabolisme. Maaf, kan mengalami metabolisme menjadi bentuk akhirnya adalah A aksen. Misalkan kayak gini. Nah, obat A ini yang posisinya di sini itu terdiri atas berbagai macam. Misal ada paracetamol, ada obat apa namanya asam salisilat, ada asam mefenama dan sebagainya itu memiliki profil yang berbeda-beda dan jalur dan apa namanya metabolisme yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Bisa sama, bisa enggak. Dan tidak mesti obat ini mengalami hanya satu kali fase dan sebagainya itu sangat apa ya namanya karena metabolisme obat ini sangatlah masih umum dan ilmu yang masih sangat berkembang, maka titik pentingnya adalah teman-teman nanti lebih di sini. Jadi bukan menghafal ya, tetapi lebih mengetahui metabolisme tria misalkan fase 1 dan fase 2. Nah, fase 1 lagi ada oksidatif, reduktif, ada hidroksilasi, hidroksilasi, hidrolisis, lalu fase 2 ada konjugasi, ada asetilasi, ada metilasi. Dan mungkin suatu saat diketemukan fase-fase yang lain apa di sini ada apa lagi, di sini apa lagi, kita nggak tahu ya akan terjadi apa lagi. Nah, tapi pada intinya untuk sementara teman-teman di sini. Ya. Nah, kenapa ini penting? Saya kasih gambaran dulu. Jadi metabolisme obat ini yang khusus untuk metabolisme obat itu juga merupakan suatu disiplin ilmu yang baru.
Oke, contohnya gini, ya, ketika kita memiliki suatu hewan atau suatu sampel, baik itu manusia ataupun di sini hewan ya, misalkan tikus. Nah, kita punya suatu obat A. Obat ini kita berikan kepada sampel kita yang berupa manusia atau tikus. Nah, kemudian, aduh maaf, kemudian kita tampung hasil ekskresinya. Di sini contohnya adalah urin. Ini ya, urin, misal seperti ini. Nah, di dalam urin ini kita lakukan karakterisasi dan banyak elusidasi struktur. Nah, di sini di antara ini kita cek ya, kita cek urin ini. Nah, artinya apa? Artinya obat A tadi yang tadinya A, maaf, tadinya diminum itu bentuknya adalah A, lalu masuk ke dalam tubuh dan dimetabolisme dan kemudian diekspresikan dalam bentuk urin ini, maka kita teliti di sini ada apa aja. Ternyata ya, setelah obat A tadi diabsorpsi dan sebagainya, di metabolisme dia menghasilkan A, B, atau misalkan ada A, C, atau mungkin dalam bentuk A plus plus plus, atau misalkan A, BC. BC ini misalnya di sini adalah konjugasinya. Jadi ada bentuk obat A yang di dalam sini itu bentuknya terkonjugasi dengan B. Lalu ada juga yang terkonjugasi dengan C. Ada juga yang misalkan A ini terjadi reaksi oksidatif. Oke, ataupun terkonjugasi dengan banyak sekali macam, atau bisa juga dengan A minus minus minus, atau terjadi reaksi reduktif. Jadi pada intinya ketika obat A ini dikonsumsi oleh manusia, hewan, dan organisme manapun, organisme apa saja, dan kemudian di metabolisme, dan dia masuk ke dalam urin, maka dihasilkan berbagai hasil metabolisme yang berbagai macam variannya. Biasa kita sebut dengan yang namanya metabolit. Nah, metabolit ini dari A itu banyak macamnya. Oke, ini utamanya atau apa namanya, obat parent drug-nya. Jadi obat utamanya ini. Nah, yang saya lingkari biru adalah suatu metabolitnya. Bisa dia berikatan dengan B, bisa dalam bentuk berikatan dengan C, bisa dalam bentuk yang lain seperti ini, ataupun bisa berikatan dengan PC dan sebagainya. Nah, disinilah kita meneliti yang di sini namanya ranah metabolisme obat. Dan ini masih terus berkembang. Oke, jadi gambarannya seperti ini, Pak teman-teman. Kita kembali lagi ke yang tadi, yaitu yang ini. Nah, disinilah ya, kita kembali lagi ke sini. Obat A ini masuk ke sampel manusia dan sampel ini namanya tikus. Dan kita lihat metabolit apa saja yang terkandung di dalam apa namanya, cairan ekskresi atau apapun itu dari organisme tersebut. Hal ini menandakan terjadi suatu metabolisme di organisme ini. Oke. Nah, metabolisme yang terjadi seperti apa? Disitulah yang ingin kita ketahui, yaitu di sini. Mari kita cek ketika terjadi misalkan A plus plus misalnya, maka disinilah terjadi contoh ini. Misalkan suatu obat A tersebut ternyata di dalam urin mengalami reaksi A glukuronat, maka dapat dikatakan bahwa terjadi konjugasi glukuronat pada obat A tersebut. Nggak hanya glukuronat, misalkan A juga dalam keadaan teroksidasi, maka juga bisa kita katakan obat tersebut mengalami reaksi oksidasi yang kemudian menyebabkan dia bisa diekspresikan dari tubuh. Nah, itulah pentingnya
mempelajari tentang metabolisme obat. Titik pentingnya di mana adalah teman-teman harus tahu kapan terjadi oksidasi, cirinya bagaimana, lalu reduksi itu bagaimana. Makanya saya bilang silakan dipahami konsep redox. Lalu terjadi hidrolisis itu maksudnya cirinya bagaimana, lalu konjugasi dengan glukoronat dan glisin dan sebagainya itu maksudnya bagaimana, lalu asetilasi dan metilasi apa itu bagaimana itu silakan dipelajari. Jadi pada intinya nanti yang saya harapkan adalah teman-teman harus tahu dari maaf, suatu obat A, kemudian dia menjadi bentuk yang mudah dikeluarkan, dia pasti mengalami suatu metabolisme kayak seperti ini. Nah, yang ingin saya tekankan adalah di sini. Saya tidak menekankan teman-teman harus menghafal atau bagaimana, tapi lebih kepada teman-teman mengetahui metabolisme apa yang terjadi di sini. Apakah dia merupakan suatu oksidasi, reduksi, lalu atau merupakan konjugasi dan sebagainya. Itu teman-teman harus tahu cirinya di sini, ya, metabolisme ini. Oke, di situ yang akan saya tanyakan juga waktu ujian ketika obat A menjadi obat A plus seperti ini ya. Nah, ini RX misal menjadi ROX. Nah, berarti ketika kita melakukan sampling dan kita temukan metabolit yang bentuknya seperti ini nih ya, maka metabolisme apa yang terjadi itu yang penting. Nah, untuk presentasi nanti teman-teman silakan juga disampaikan. Ini titik utamanya ya, bukan hafalan yang ingin saya tekankan, tetapi titik utamanya adalah uh, reaksi apa yang terjadi dan cirinya bagaimana. Hanya itu saja. Kalau karena soal dari saya juga kebanyakan bukan hafalan, jadi saya nggak mau teman-teman menghafal buku seperti ini, lalu contoh obatnya seperti ini, sebenarnya ini tuh enggak, tapi lebih kepada teman-teman harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, ya, diudak-udak di sini. Oke, kita kembali ke slide. Oke, baik. Jadi pada intinya tadi yang sudah saya jelaskan, Pak teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Nah, fase fungsionalisasi, fase konjugasi nanti bisa dibaca-baca, lalu oksidasi itu bagaimana. Ini hanya pengantar dan mungkin sangat tidak lengkap. Jadi nanti teman-teman bisa lengkapi sendiri. Lalu juga ada glukoronat, maksudnya konjugasi, asidulasi, dan metilasi. Di sini ada contoh-contohnya. Ini juga tidak terlalu lengkap, nanti teman-teman bisa lengkapi sendiri. Oke, jadi pada yang terakhir, nah saya jelaskan ya. Oke, tugasnya pada intinya medianya bebas, terserah mau pakai Paja, mau pakai Zoom, misal satu kelompok pakai Zoom, lalu direkam bersama-sama nanti yang menjelaskan gantian silakan. Mau pakai media apapun silakan, yang jelas medianya berbentuk rekaman dan video yang bisa di-upload di YouTube. Kalau saya sarankan ya silakan pakai Zoom juga nggak apa-apa. Oke, pembagian kelompok bebas, silakan terserah teman-teman. Deadline-nya selama 1 minggu. Kayak itu lusa saya coret, maksudnya deadline-nya untuk minggu depan. Oke, pengirimannya kemana nanti kita diskusikan dengan ini koornya ya. Ya, oke, pembagian kelompoknya seperti ini. Saya bagi menjadi 7 kelompok. Untuk kelompok 1 dan 2, utek-utek di bagian pendahuluan. Ketiga di oksidasi, keempat di reduksi dan hidrolisis, kelima di glukuronidasi dan sulfatasi, keenam di glisin dan glutation maaf. Yang ke-7 tolong dibahas asetilasi dan metilasi. Nah, untuk isi materinya khusus K1 dan K2 itu yang atas silakan dibaca. Pada intinya 5W1H. Lalu untuk yang semua kelompok selain K1 dan K2 yaitu silakan pendahuluan, jelaskan reaksi dari maaf, jelaskan apa itu fase oksidasi, apa itu reduksi dan sebagainya. Lalu dasar-dasar apa yang penting terkait reaksi tersebut,
lalu apa ada enzimnya, dan lain-lain, itu silakan dijelaskan. Nah, selanjutnya berikan contoh reaksinya. Yang ketiga, tunjukkan lokasi reaksi dan perubahannya. Kenapa? Yang keempat, berlanjut ya, kenapa disebut reaksi tersebut? Dijelaskan ya, oh kalau kayak gini berarti terjadi oksidasi, kayak gini reduksi, dan sebagainya. Nah, yang kelima, silakan bisa ditambahkan. Lebih baik bisa saya kasih bonus juga, yaitu kalau teman-teman bisa sertakan nama enzimnya, lalu hasil metabolismenya bagaimana. Lalu misalkan dia tadinya toksik menjadi tidak toksik atau bagaimana, itu silakan dijelaskan. Kalau untuk yang K1, K2, K2 silakan diperdalam lagi video yang pertama, yaitu yang faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat, lalu kenapa disebut reaksi fase 1, 2, bedanya apa, di mana terjadi metabolisme obat itu, kenapa, hasilnya bagaimana, itu bisa diperdalam lagi silakan. Untuk waktu presentasi maksimal 30 menit, paling bagus 15-20 menit. Anggota dan pembagian juga bebas, metode penyampaian juga bebas. Nah, uh, ini kriteria penilaian. Untuk yang ke-1, kedua, pendahuluan, nilai 10, lalu penjelasan dan konsep, itu yang penting, lalu memberikan simulasi atau analogi dari apa tadi yang contohnya saya apa namanya ya, saya analogikan dengan misalkan grafik antara kadar dan waktu dan clearance dan sebagainya. Lalu menjabarkan arti pentingnya kenapa sih ada metabolisme, lalu menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap metabolisme tadi dan lain-lain. Di luar itu silakan ini ya apa namanya, dieksplor masing-masing. Lalu kelompok 3 dan seterusnya, pendahuluan, penjelasan, dan konsep reaksi tersebut, itu saya kasih poin penting. Lalu contoh reaksinya silakan. Dan yang ketiga adalah menjelaskan terjadinya reaksi. Jadi nggak cuma memberikan contoh, tetapi harus menjelaskan juga kenapa reaksi tersebut disebut dengan oksidasi atau metabolisme tersebut disebut dengan reduksi dan sebagainya, itu harus bisa menjelaskan. Oke ya, baik, sekian. Ini ya, ini kelompoknya udah. Sekian, terima kasih atas waktunya. Untuk teknis pengumpulan dan sebagainya kita bahas uh, lewat ini core ya, lewat core-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.